Hai, halo Semeton Undram. Ajang MotoGP Indonesia kembali diselenggarakan tahun ini di Mandalika. Tapi, tahukah Semeton bahwa selain MotoGP ada juga sebuah ajang inovasi dalam pembuatan kendaraan masa depan yang ramah lingkungan dan irit bahan bakar, yaitu Shell Eco Marathon. Kali ini, kita akan mengikuti sebuah perjalanan yang menarik dan penuh tantangan dari tim Mandalika Desantara yang berjuang untuk mengharumkan nama Universitas Mataram dalam mengikuti kompetisi Shell Eco Marathon Asia Pacific and the Middle East 2024. Mari kita simak bersama bagaimana Mandalika Desantara mempersiapkan diri dan berjuang untuk mencapai hasil terbaik hanya di Undram untuk Negeri. Nama saya Imade Mara, posisi saya dalam tim adalah pembimbing. Ya, pembimbing mempersiapkan tim dari pembentukan proses seleksi karena kita menggunakan metode MBKM. Kampus Merdeka itu kan MBKM, sehingga kita harus seleksi dulu yang memenuhi syarat, baru kita masukkan ke dalam tim. Perkenalkan, nama saya Francisco Sisdui Benetoding, saya dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Mesin. Saya di sini sebagai tim manajer tim Mandalika Desantara, yang dimana kami di sini mengikuti kegiatan Shell Eco Marathon. Dari proses seleksinya sendiri, kami mulai kegiatan ini dari bulan Januari sampai bulan Juni, di mana kegiatan ini juga lombanya mulai bulan Juli tanggal 2 lebih tepatnya. Dan kami sendiri dari tim-tim yang beranggota ke 15 orang ini sangat-sangat mepet waktu dalam kegiatan ini. Terutama kami sendiri juga sangat kewalahan dalam melakukannya ini karena kami harus membuat ulang dari kendaraan seperti bodinya dan beberapa alat penggeraknya. Yang kemarin tahun lalu tuh kami juga pernah ikut, tapi bukan dengan tim yang ini sekarang. Ada tahun lalu, yaitu di mana penggerak kendaraan itu menggunakan mesin ICE, Internal Combustion Engine. Yang sekarang kita menggunakan EV, Electric Vehicle. Nah, di situ kami sangat kesusahan dalam melakukan pembuatan yang penggeraknya lagi sama bodinya, di mana kita buat baru. Nah, untuk prosesnya sendiri itu kami di sini memakan waktu bisa dibilang sekitar 4 bulan juga. Dari bulan Januari sampai bulan Juni itu kami dari bulan Januari itu sibuk dengan kegiatan seperti melakukan proposal dan penyebaran proposal dan lain-lainnya, mencari dana dan melakukan pendaftaran fase 1-nya itu dan pembuatan desain dan lainnya. Dan kita memulai kegiatan kami seperti pembuatan bodi dan controller untuk kendaraan kami itu bisa memakan waktu sekitar 4 bulanan. Memang sangatlah mepet sekali, tetapi karena kita punya pendirian yang sangat kuat dan kami ingin membawa nama atas nama Undram untuk di kegiatan yang sangat besar ini, yaitu Shell Eco Marathon yang internasional ini. Kami sesama tim ini sangat-sangat mendukung satu sama lain agar kegiatan ini kami bisa sampai di track ini. Gitu. Dari awal tim Desantara, Mandalika Desantara ini kali yang kedua ya. Kita sudah mulai di bulan Desember tahun lalu. Rekrutmen, pengumuman untuk seleksi. Kemudian pendaftaran membludak. Kemudian kita seleksi di bulan Januari. Saya juga berkomunikasi dengan pimpinan fakultas di universitas, berapa sih kemungkinan kita bisa membentuk timnya. Ternyata diputuskan hanya satu tim gitu, sehingga kita mencari hanya 15 orang. Ya, tim kita itu terdiri dari mahasiswa teknik ya, yang daftar. Sebenarnya kami membuka untuk semua jurusan di Undram, termasuk fisiologi, komunikasi, karena ekonomi, karena itu orang-orang yang kami butuhkan masuk dalam tim. Walaupun kesannya ini teknis banget gitu loh. Enggak. Sebenarnya teknis itu paling kita butuhkan dalam satu tim itu 5 orang. Sisanya itu adalah kan ada setengahnya lagi itu, saya 2/3-nya lagi itu adalah orang-orang non teknis yang akan membentuk tim itu secara utuh gitu. Nah, kebetulan yang kemarin itu yang tertarik itu hanya jurusan teknik mesin sama teknik elektro, sehingga dua itulah kita kolaborasikan. Itu anunya timnya. Nah, setelah tim terbentuk barulah kita mulai discuss kita mau ikut Shell Eco Marathon yang kedua ini apa? Di mana kita bermainnya gitu. Akhirnya kita putuskan kita bermain di tipe yang prototype
Itu artinya rodanya 3, bentuknya akan seperti kapsul gitu. Penggeraknya kita memilih yang elektrik, baterai elektrik ya. Kalau yang tahun kemarin kita sudah punya pengalaman di gasolin, internal combustion engine berbahan bakar gasolin. Karena tipenya banyak ya, banyak. Kalau di internal combustion engine itu ada yang gasolin, ada yang diesel, ada yang etanol. Dibagi 2 lagi, ada yang urban konsep sama prototype. Terus kalau yang di baterai electric vehicle ada yang di urban, ada yang di proto. Terus ada lagi yang berbahan bakar hidrogen H2, itu menggunakan fuel cell. Kalau itu ceritanya akan panjang itu kalau kita bicara fuel cell ya, karena cukup mahal gitunya. Lagi pula sebenarnya kan kalau pihak Shell Eco Marathon sendiri, bagi peserta yang terregistrasi ikut di lomba ini, karena sebenarnya sedikit flashback dulu, karena ini kan bukan lomba yang begitu daftar kita dapat, enggak. Daftarnya kita itu terakhir itu adalah 1 Februari. Itu terakhir kita mengajukan diri sebagai peserta untuk dinilai secara administratif. 2 minggu setelah tanggal 1 itu adalah pengumuman apakah secara administrasi kita lolos atau tidak. Nah, setelah fase 1 kita lolos, maka akan dilanjutkan ke penilaian fase kedua. Apa yang dinilai? Yang dinilai adalah rencana proyek yang ingin digarap sesuai dengan yang diajukan di administrasi. Model pembiayaannya seperti apa, timeline-nya, kapan dikerjakan, seperti apa jadinya, apakah sesuai dengan ini, perubahan apa yang dilakukan, segala macam itu ada di fase kedua. Fase kedua itu dinilai terakhir kalau nggak salah di bulan Juni. Di bulan Juni awal itu kita sudah tahu kalau kita lolos ke fase 3. Fase 3 itu adalah kita harus ngumpulin berkas. Berkas apa? Semua dokumen, mulai dari kesiapan tim, personal tim, kemudian pembiayaan untuk diakomodasi di sirkuitnya, bagaimana kendaraanmu bisa sampai di sirkuit, itu semua dokumen itu harus kita upload ke Shell Eco Marathonnya. Barulah kita di akhir bulan Juni kita dikasihkan eligible untuk datang ke Mandalika gitu. Itu prosesnya. Ya, kalau satu proses saja kita pun nggak bisa kita datang. Nah, yang berikutnya adalah yang setelah kita nyampe di sini, awalnya registrasi, kemudian briefing safety, kemudian aturan-aturan yang umum lah untuk safety di sirkuit. Barulah kita di real kompetisinya sampai kita bisa lolos yang namanya technical inspection pass. Itu kuncinya. Pada saat technical inspection itu semua detail apa yang digarap itu digali dari tim. Tim harus bisa menjelaskan kepada inspektornya atau dewan jurinya bahwa itu adalah sesuai dengan apa yang dikerjakan, apa yang direncanakan, sesuai dengan peraturan. Guideline-nya banyak itu, ada 400 halaman. Tim yang terdiri dari mahasiswa Fakultas Teknik ini telah menjalani perjalanan panjang yang menantang dalam persiapan untuk menuju Shell Eco Marathon. Berkat kerja keras dan dukungan tim, mereka berhasil lolos technical inspection dan masuk dalam 20 besar dari 30 peserta, menunjukkan komitmen dan dedikasi mereka dalam kompetisi internasional ini. Pengalaman kami di Shell ini pada sudah sampai di sirkuit Mandalika ini, yang kami sangat kendalakannya itu yang pertama saat technical inspection-nya, di mana technical inspection-nya itu sangat banyak sekali permasalahan yang terutama pada kendaraan kami, yaitu pengereman, controller untuk penjelasannya itu sangat kewalahan karena kami sendiri di sini melakukan technical inspection tuh sampai 3 kali, di mana kami juga tuh di situ sangat kesusahan saat menjelaskan kepada tim technical inspection-nya itu. Bayang belum kami memang persiapkan, tapi ya syukurnya kami dapat juga dukungan dari tim lain, yaitu teman-temannya di sini. Oleh karena itu kami juga di sini terbuka untuk semua tim. Kita bukan hanya berdiri sendiri, tapi kita bersama-sama di sini itu bersama tim-tim lainnya. Maka itu kami saling mendukung satu sama lain, bukan hanya sesama tim saya, yaitu tim Mandalika Desantara, tetapi tim lainnya itu. Maka itu kami di sini tim Mandalika Desantara bisa lolos
technical inspeksi gara-gara dukungan dari pihak lain dan teman-teman juga begitu. Kalau inovasi yang kita lakukan, yang pertama itu karena kita lomba ini adalah lomba hemat bahan bakar, maka yang poin pertama yang harus kita lakukan itu adalah penurunan bobot. Berkaca dari kompetisi ke tahun kemarin, bobot kendaraan kita itu 122 kilo. Di luar driver ya, karena driver nanti akan dibatasi minimum 50 kilo, maksimum 75 kilo. Nah, tahun ini kita berusaha untuk bagaimana membuat kendaraan itu di bawah 100 kilo. Itu target awal kita. Chassis, penggerak, sama bodi itu total tidak boleh lebih dari 100 kilo. Nah, berbagai macam teknologi kita adopt gitu ya. Mulai dari proses pembentukannya, proses pengelasannya, proses pengujian kekuatannya kita simulasikan. Akhirnya pada finalnya kita ketemu secara resmi di bawah 90 kilo. Jadi itu loncatan yang luar biasa menurut saya yang kita sudah lakukan. Yang 122 kilo kemarin aja dengan tim yang dari Vietnam sama dari Filipina kita menang bobot gitu istilahnya. Bobot kita masih lebih ringan dari kendaraan mereka. Karena kan masih diterima sampai di bawah 140 kilo gitu. Nah, yang berikutnya adalah di controller, karena controller itu adalah komponen yang menghubungkan antara sumber energi baterai kita, bagaimana kita manage menuju ke motornya. Itu adalah tidak boleh barang pabrikan. Nah, disitulah kita membuat inovasi yang paling radikal. Kita betul-betul mulai dari scratch. Kita bentuk sendiri desainnya, kita beli sendiri komponennya, kita rakit sendiri, kemudian kita masukkan program ke microcontrollernya. Nah, ilmu seperti itu tidak bisa didapat hanya dalam sekejap ya. Itulah yang berusaha kami transfer ke anak-anak supaya dia punya background yang bagus untuk ngembangin microcontroller, karena nanti ujung-ujungnya juga hampir semua kendaraan yang jalan itu pasti kontrolnya akan seperti itu, elektrik seperti itu. Itu yang radikal sekali yang kita bisa lakukan ya. Kalau sistem dia meranking gitu ya, itu adalah seberapa besar penggunaan energi per kilometernya. Nah, kalau kita bicara ke penggunaan konsumsi energi, berarti kan ada kategorinya. Kalau baterai electric vehicle, berarti dia akan dihitung dalam kilowatt hour. Berapa kilo yang bisa ditempuh, berapa kilometer yang bisa ditempuh per 1 kilowatt hour-nya. Nah, kalau bahan bakarnya bensin, gasolin, solar, etanol, itu akan dihitung berapa liter ngabisin bahan bakar untuk menempuh jarak 1 kilo, atau berapa kilo yang ditempuh untuk 1 liter bahan bakar. Nah, kalau untuk hidrogen, bahan bakar hidrogen, yang ngitungnya per meter kubik hidrogen fuel-nya, karena kan dia gas. Jadi berapa kilometer yang bisa ditempuh per meter kubik hidrogennya, tentu pada tekanan standarnya dia. Makanya semua unit yang sudah ikut di technical inspection, fast technical inspection, akan dipasangnya equipment standar dari Shell. Gitu modelnya. Itu dicari yang mana mengkonsumsi energi yang paling sedikit. Saat kami sudah lolos technical inspection, ada diadakannya race, dan race ini syukurnya kami bisa sampai mendapatkan masuk ke board, di mana kami bisa sampai masuk list itu. Kami masuk ke 20 besar dari 30 peserta lainnya. Kami di sini sebagai perwakilan Undram untuk perlombaan Shell Eco Marathon tuh kami masuk ke 20 besar dari 30 peserta lainnya. Dan kami juga di sini memang sangatlah banyak pesertanya, tetapi untuk perseleksiannya itu melalui technical inspection itu sendiri, yang dimana anggotanya sebenarnya bukan hanya 30 peserta, bisa lebih dari 30, bisa sampai 50. Tapi ya kami syukur dengan dukungan temannya seperti saya katakan tadi itu, kami bisa masuk ke lolos technical inspeksi dan bisa lolos race-nya dengan masuk urutan ke 20 besar. Gitu.
harapan saya itu yang internal dulu, internal tim. Tim yang kita bentuk itu dinamikanya luar biasa ya. Bagaimana kita menyatukan anak-anak dalam suatu pekerjaan yang timeline-nya sudah jelas. Ketatnya pekerjaan itu sudah bisa dibayangkan. Jadi selama proses kita membentuk tim, solid tim itu yang harus kita jaga. Nah itu saya harap itu berguna di masa depan. Setelah dia selesai kuliah, dia pergi, apa yang saya ciptakan di tim itu mudah-mudahan berguna untuk kehidupan beliau atau mereka di masa depan. Terus untuk di luar gitu ya, untuk institusi, mudah-mudahan harapan saya gitu kan, kita sudah terjun di ajang internasional. Mudah-mudahan sih dunia sudah aware, Universitas Mataram pernah ikut ini. Nah itulah mudah-mudahan rekognisi internasionalnya kita dapat, Environ internasionalnya kita dapat. Nanti anak-anak mudah-mudahan kalau nanti dia sudah dapat sertifikatnya, dia kerja di luar lebih gampang. Karena janjinya sel itu begitu. Jadi kalau dia sudah megang sertifikatnya dari ikut sel Eco Marathon, bekerja atau ngelamar di perusahaan yang ada sel-selnya, kemampuannya tidak akan ditanyakan lagi. Itu janjinya dia. Ya. Dengan pencapaian yang mengesankan, keberhasilan ini mencerminkan dedikasi, kerja keras, dan inovasi luar biasa dari seluruh anggota tim. Kami berharap pengalaman berharga ini akan membuka lebih banyak peluang bagi mereka di masa depan dan semakin mengangkat nama Universitas Mataram di tingkat internasional. Mari terus beri semangat bagi upaya dan prestasi tim Mandalika Desantara dan bersama-sama kita saksikan perjalanan mereka selanjutnya. Sampai jumpa di episode Unram untuk Negeri berikutnya.